Menyogok itu kalau untuk meraih hak yang hak, itu menurut sebagian ulama dibolehkan. Jadi yang dilarang adalah menyogok sesuatu yang batil. Ada kebijakan yang batil, kita sogok orang supaya mendukung kebijakan kita. Tapi kalau kebijakan ini sah, lalu kita mendorong masyarakat untuk mendukung ini, ya itu bukan sogokan. Kalaupun sogokan, itu sogokan yang hasanah itu. Kalau misal barang saya datang dari luar negeri, lalu teman-teman bea cukai menahannya, ini tak surat A, B, C, saya sudah penuhi semua. Ternyata mereka masih tahan, ujungnya minta duit. Gitu ya. Lalu saya memberikan duit supaya hak saya keluar. Ini bukan sogokan, karena hak antum di situ. Tadi sertifikat tanah mestinya bisa jalan, tapi dipersulit karena mereka minta uang. Antum bayar, dan itu hak antum di situ, bukan sertifikatnya orang lain. Gak berdosa. Malah antum di sini didolimi sama mereka, karena kalau tidak dikasih malah tidak bisa jalan. Ini bukan sogok, ini gak dosa, dan tidak ada unsur kebohongan di situ. Nah kita memberi, mereka yang memaksa kita. Coba lobby dulu, sampaikan baik-baik. Kalau mereka tidak mau, ya antum harus bayar. Yang penting kata kuncinya kita punya hak di situ. Di Fathul Mu'in diterangkan, misalnya ada orang layak jadi pemimpin, dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah, atau ada yang baca ruswah, adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Mengenai syafaat yang haram, apakah haram juga untuk melobi pekerjaan maupun tes CPNS agar diterima walaupun tidak memberi sogokan? Tadi lihat rinciannya tadi, ini berhak nggak kita dapat pekerjaan tersebut? Kalau kita dipersulit beda, kalau kita berhak terus dipersulit lagi, kecuali harus dengan sogok. Maka sogokan ini dibolehkan karena kita punya hak untuk dapat surat tadi. Uangnya haram bagi yang menerima, sedangkan yang menyerahkan itu cuma karena untuk memenuhi saja apa yang jadi haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok tempatnya di neraka. Menyogok adalah kita membayar untuk mengambil yang bukan hak kita. Kita membayar kepada seseorang untuk mengambil yang bukan hak kita. Itu namanya menyogok. Jadi kita membayar untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita, bukan milik kita. Itu menyogok. Atau orang yang minta disogok, kadang dosa di yang disogok, tidak dosa di yang menyogok. Misalnya apa? Saya punya motor di tempatnya seseorang. Tentunya orang itu ternyata tidak tahu punya kekuasaan. Akhirnya kita mengambil, nggak boleh. Terus bayar. Duit motor saya suruh bayar. Kalau tidak kita bayar, kita tidak bisa mengambil motor. Saya membayar untuk dapat motor saya. Dosa di dia yang nerima, tidak dosa di saya. Karena saya mengambil hak saya. Tapi sekarang lihat, mestinya ini anak tidak boleh sekolah karena kuotanya sudah tertutup. Kemudian ada peraturan sebuah sekolahan misalnya nilai tertentu dan sebagainya, sogok, bayar. Anda sudah tidak berhak masuk lembaga tersebut karena apa? Tidak memenuhi syarat. Lihat, wali santrinya membayar, kepala sekolahnya dapat. Nah, ini sekolah model apa gitu? Gimana ada ilmu berkah ini? Allah melaknat orang yang melakukan riswah dan orang yang menerima riswah, semuanya dilaknat. Ya, dia diragukan ya bahwa dia masuk ke dalam instansi tersebut dengan menyuap, menyogok, itu pasti adalah dosa. Ingat saya sebagai ulama memasukkannya ke dalam dosa besar karena ada hukum laknat terhadapnya.
Hanya orang yang sudah terlanjur bekerja di dalamnya masuk, apakah dia harus keluar atau dia boleh mengambil gaji di situ. Kalau pekerjaan itu adalah keahliannya, dia memiliki keahlian di pekerjaan itu, dan dia memiliki amanah kerja, bekerja sebagaimana semestinya, maka tidak ada masalah dia tetap lanjut kerja di situ. Tidak ada masalah dia tetap lanjut kerja di situ. Tapi kalau pekerjaan tersebut bukan keahliannya, dia tidak sanggup untuk pekerjaan itu dia tidak mampu untuk menjalankan amanah di situ, maka kewajibannya adalah keluar dari pekerjaan itu dan mencari pekerjaan yang lain. Apa hukumnya orang cari kerja dengan menyogok, kemudian gaji hasil dia terima setiap bulan? Bagaimana, haram atau tak haram? Sogok terbagi dua. Harap dengar baik-baik, jangan nanti keluar fitnah Ustadz Somad menghalalkan sogok. Sogok yang pertama, penerimaan PNS guru, syarat honorer 5 tahun, 2 ijazah FKIP, 3 IP 3,7. Dia sudah honorer 5 tahun, ijazahnya memang FKIP dan IP-nya 3,7. Ketika dia datang ke Diknas, Pak, ini syarat-syarat saya cukup syarat. Kata orang Diknas, wani piro. Saat itu mereka menuntut, kasih 50 juta. Maka kalau dia bayar 50 juta, maka dia tidak makan uang haram. Kenapa? Karena dia cukup syarat. Hanya saja si penerima ini yang zalim. Dia tak berdosa. Si penerima ini yang zalim. Nah, ini model pertama. Model kedua yang haram itu, gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak, haram semua. Mana modelnya? Penerimaan PNS honorer 5 tahun, IP 3,7, nilai 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba dia datang, IP-nya 2,0, dia pula sarjana teknik informatika, bukan FKIP, dan dia pula menghonornya baru 3 bulan. Tapi karena dia sogok 100 juta, maka 3 tadi dia langgar, dia ambil jatah orang yang lain. Maka saat itu dia sedang makan haram karena dia mengambil jatah orang lain. Sogok dengan tujuan untuk mengambil hak, hukumnya diperbolehkan. Boleh bagi yang membayar, tapi dosa haram neraka bagi yang mengambil.